Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun teman-teman, sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa dalam ruang suara Reza sebagai referensi untuk kita berdiskusi, referensi bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, milenial, dan Gen Z, untuk kita membuka ruang pikir kita, mindset kita, dan juga karakteristik anak muda Lampung khususnya untuk arah masa depan Lampung dan Indonesia ke depan. Pada hari ini tentunya topik tema yang akan kita bahas di penghujung bulan Januari 2024, di mana tinggal hanya menghitung belasan hari saja menuju pemilu 2024, 14 Februari. Kita tidak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang persiapan pemilu 2024 dan hal-hal yang hari ini hangat tentunya. Sebagai tempat kita diskusi, sebagai referensi kita diskusi di rumah bersama teman-teman, di teras bersama keluarga, sambil ngopi tentunya, rasanya kurang lengkap jika di momen-momen hari ini, di momen-momen menjelang pesta demokrasi, yang tinggal menghitung hari ini ketika kita ngopi bersama teman-teman dan keluarga, kalau tidak membicarakan tentang tema-tema politik, khususnya pemilu 2024. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dengan tema, kita berikan judul tema ini, tempat ibadah dan kelas Brahmana turun kasta. Kenapa saya ingin membahas tema ini? Beberapa hari yang lalu, teman-teman semua, pada hari Jumat yang lalu, ya, ketika diambil tag video ini pada hari Minggu, ya, teman-teman mungkin nanti akan nontonnya di hari berikutnya mungkin. Tapi dari hari ini, 2 hari yang lalu, di hari Jumat, kita semua sebagai muslim dan laki-laki pasti akan sholat Jumat, ya, sebagai bentuk ketaatan kita terhadap pencipta kita. Tentunya sholat Jumat itu bukan hanya sekedar ritual-ritual rutinan setiap hari Jumat, setiap minggu bagi muslim, tapi juga sebagai tempat merefleksi setiap minggunya bagi kita tentang penguatan nilai agama, akidah, dan juga menguatkan ukhuwah antar umat Islam. Namun teman-teman semua, saya sedikit tercengang, ya, dan beberapa teman kemarin ketika kami sholat Jumat mendengarkan khotib sholat Jumat yang di awal penyampaiannya sangat lembut, soft, dan positif. Pastinya semua khotib menyampaikan, tidak ada khotib yang tidak memiliki tujuan positif. Tapi ini agak berbeda, ini agak sedikit berbeda. Ada beberapa kalimat dari khotib yang sedikit tendensius dalam khutbah-khutbahnya yang kami dengar secara langsung. Saya dengan beberapa kawan kemarin ketika sholat Jumat, sepulang kami dari masjid, kami tersenyum secara bersama. Kemudian secara tidak langsung frekuensi kami nyambung. Ketika sampai kantor, kami diskusi ringan membahas isi khutbah khotib tersebut. Di antaranya kalimat yang disampaikan kurang lebih begini: jamaah sekalian, baiknya di pemilu 2024 nanti kita menentukan pemimpin-pemimpin yang baik, bukan yang zalim, yang haus kekuasaan. Dari konteks kalimat itu masih positif, dan memang kita harus mencari pemimpin-pemimpin yang tidak zalim dan tidak haus akan kekuasaan. Tapi persoalannya, adakah politisi hari ini di negeri ini yang tidak ada orientasi kekuasaan? Semua punya orientasi kekuasaan. Yang kedua, kawan-kawan, teman-teman semua,
Kalimat berikutnya yang disampaikan oleh khotib, ada tagline salah satu paslon yang digemborkan, yaitu perubahan. Tentunya kita semua tahu tagline paslon yang mana. Mungkin kawan-kawan bisa tracking, bisa cari tahu siapa profil saya sejauh ini, ya. Saya juga harus sampaikan bahwa memang di sisi yang lain, saya juga sebagai tim pemenangan salah satu paslon. Tapi dalam momen ini saya akan mencoba seobjektif mungkin, insya Allah, dalam berbicara dan juga kita berpikir, berdiskusi bersama. Saya menaruh atribut dan juga seragam-seragam paslon, dan saya menaruh posisi saya sebagai salah satu tim pemenang. Dan kita semua coba berpikir rasional dan kita seimbang, ya. Kita mencoba untuk seadil-adilnya, coba kita berdiskusi bersama, kita taruh dulu kecenderungan kita terhadap pilihan-pilihan. Kita coba letakkan dulu. Kalaupun mungkin teman-teman juga ada pendukung calon atau kemudian tim pemenangan atau sudah menentukan pilihan, kita letakkan dulu itu. Kita kosongkan dulu. Kita kosongkan dulu. Nah, teman-teman semua, kenapa judulnya saya ambil adalah tempat ibadah dan kelas Brahmana turun kasta. Ya. Kita kalau flashback ke belakang, kita ingat-ingat 2019, 2014, di mana hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden waktu itu, Prabowo Subianto dan juga Jokowi, ya. Yang pertama Joko Widodo dan JK, ya, 2014 melawan Prabowo Hatta, kemudian 2019 Jokowi Ma'ruf Amin dan juga Prabowo Sandiaga. Sangat mengerikan, teman-teman, kalau kita ingat, ya. Cebong kampret itu sangat masif. Cebong kampret sangat masif. Bahkan menjadikan kelas-kelas sosial di masyarakat itu memiliki garis, memiliki kelas-kelas khusus antara cebong dan kampret. Kita ingat-ingat kejadian itu. Momentum kebetulan juga sangat bagus, ya, waktu itu bagi salah satu ini. Karena adanya efek dari Pilgub, ya, efek dari Pilgub DKI waktu itu, yang Ahok, ya, bagi saya itu sangat kelepasan mulutnya gitu. Itu fatal gitu, yang pada akhirnya berefek sangat panjang. Polarisasi di kalangan masyarakat sangat kental. Bahkan sampai ada gerakan-gerakan mengkafirkan, gerakan-gerakan bahkan di DKI tidak mau mengkuburkan tetangganya padahal sama-sama muslim. Ini kan sangat dramatis sekali. Lalu bagaimana bangsa kita ke depan ketika kondisi di tengah masyarakat itu masih terus akan seperti itu? Polarisasi antara cebong dan kampret itu masih membekas bagi kita semua. Bahkan saat itu 2019, ya, 2019 di kalangan keluarga saya itu ada beberapa yang berbeda pilihan, ya. Saya dan beberapa keluarga itu berbeda pilihan. Dan terasa sekali gitu, terasa sekali. Akhirnya silaturahmi itu agak berbeda, beberapa bulan setelahnya agak panjang. Bahkan di komunitas yang lain, yang di luar keluarga, komunitas kami yang ada, itu terasa sekali. Orang-orang yang berbeda pilihan pada saat 2019 itu. Bisa 1 tahun itu, kita agak tegang, ngobrol nggak cair lagi, ya. Diskusi nggak seluas sebelum-sebelumnya. Bahkan ada hal sedikit pun jadi bahan gara-gara berbeda pilihan tadi. Nah, saya khawatir rasa traumatis itu masih ada. Maka terus terang saya memberanikan diri untuk kemudian speak up, untuk berbicara. Saya mengajak kita semua untuk berdiskusi, membuka ruang pikiran kita.
Karena berangkat dari kegelisahan itu. Berangkat dari kekhawatiran itu. Adanya 3 pasang calon presiden di 2024 ini sudah sangat positif. Bahwa bentuk demokrasi kita sudah membaik. Ya, 3 pasang calon ini. Yang kedua yang paling penting adalah kalau kita sadari adanya 3 pasang calon ini supaya tidak ada benturan yang keras lagi seperti 2014 dan 2019. Hampir 10 tahun ya, 10 tahun itu kita digariskan antara pendukung cebong dan kampret. Ya, saling memaki, membuat permusuhan, silaturahmi terputus ya. Nah, ini persoalan sejatinya. Kita sadar atau tidak dengan itu? Di 2024 ini, di awal saya punya harapan besar sebenarnya. Saya punya, sebagai anak muda, tentunya bersama teman-teman yang lain, kami sudah sempat optimis bahwa ada 3 pasang calon presiden ini, capres-cawapres 3 pasang calon ini bisa meredakan persoalan garis dan kondisi yang ada di tengah masyarakat, ya, polarisasi yang semua hal ditarik-tarik, agama ditarik-tarik, etnis ditarik-tarik, semua ditarik-tarik. Ini persoalan. Kita kembali ke tema. Saya merasakan, ya, sebagai Muslim, insya Allah sejak lahir saya Muslim sampai hari ini. Bahkan saya dididik sejak kecil. Orang tua saya aktif di organisasi Islam yang salah satu terbesar di negeri ini. Orang tua saya Muhammadiyah. Dan saya lahir di kalangan Muhammadiyah. Saya juga dididik secara ideologi di organisasi Muhammadiyah. Saya cermati betul beberapa waktu yang lalu yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kiai Haji Profesor Haidar Nasir. Beliau menyampaikan, bahkan template-nya di mana-mana ya, pamfletnya ya, di Instagram pribadi beliau, kemudian Instagramnya Lensamu milik PP Muhammadiyah juga di posting, bahkan keluar juga edaran-edaran yang kurang lebih bunyinya begini. Jaga marwah Muhammadiyah, jangan jadikan gedung atribut dan fasilitas milik persyarikatan menjadi arena kegiatan politik praktisan dan gerakan politik kepentingan. Saya cermati betul bahwa sampai hari ini kami menjaga komitmen dan konsistensi itu untuk tidak menggunakan atribut apalagi fasilitas persyarikatan Muhammadiyah untuk berjualan, apalagi bahkan membawa nama Muhammadiyah pun kami nggak berani. Karena untuk menjaga marwah persyarikatan organisasi Islam ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kenapa kemudian Prof. Haidar itu mengeluarkan maklumat itu, memberikan anjuran dan perintah kepada jamaahnya, kepada anggotanya, khususnya pimpinan Muhammadiyah, untuk tidak masuk terlalu dalam kepada politik praktis, apalagi menggunakan atribut, fasilitas, dan lain-lain. Kalau kita lihat Muhammadiyah itu besar sekali ya, secara kualitas ekonominya. Mereka punya sekolah, mereka punya kampus, mereka punya rumah sakit, masjid, musola, belum lagi panti asuhan dan lain-lain. Mungkin Prof. Haidar khawatir ketika amal usahanya dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Prof. Haidar khawatir tempat amal usahanya menjadi tempat untuk membangun polarisasi, diseret-seret kepada kepentingan politik praktis. Sangat rasional. Karena marwah Muhammadiyah bisa hancur dan luntur, turun kastanya juga, ketika Muhammadiyah digeret-geret kepada arena politik praktis, khususnya persyarikatan ini yang memiliki amal usaha yang besar. Kemudian kalau kita bicara Muhammadiyah, tidak adil rasanya kalau kita tidak membicarakan juga tentang Nahdlatul Ulama, yang secara kuantitas populasi ini terbesar di Indonesia.
Nah, Nahdlatul Ulama, kawan-kawan, ketua umumnya juga membicarakan yang sama. Ya. Gus Yahya, ya. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beberapa hari kemarin muncul rame di media sosial, terutama di YouTube, ya. Statement-statement berita beliau menyampaikan, orang NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik pemilu 2024. Sangat sederhana. Sangat sederhana yang beliau sampaikan. Ini menjadi karakteristik warga NU, khususnya Muslim kultural yang ada di Indonesia ini mayoritas NU. Mereka nggak punya kartu anggota, mereka nggak punya identitas organisasi NU, tapi ketika mereka ditanya, mereka NU. Amalianya NU. Nah, siapa mereka ini? Mayoritas Muslim yang ada di Indonesia. Nah, gaya penyampaian kedua ketum organisasi Islam terbesar di Indonesia ini berbeda. Ya. Narasinya, karakteristik narasinya berbeda. Tapi muatan utamanya sama. Ya. Muatan utamanya sama. Prof. Haidar menyampaikan substansinya lebih rinci, banyak disampaikan, ya, dengan bahasa intelektual, beliau sebagai profesor. Kemudian Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyampaikan dengan sangat rasional bagi kalangan masyarakat pedesaan khususnya. Teman-teman, ya, di Lampung ini NU itu besar, Muhammadiyah juga lumayan. Kedua pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menyampaikan senada untuk tidak membawa atribut atau menggunakan nama besar dua organisasi Islam terbesar ini digeret-geret, dibawa-bawa ke urusan-urusan politik praktis. Kalaupun ada jamaahnya yang mau berpartisipasi sebagai tim pemenangan, dipersilahkan, tapi dilarang keras untuk menggunakan atribut NU dan Muhammadiyah, atribut organisasinya. Dilarang keras menjual-jual nama NU dan Muhammadiyah. Ini sangat baik, sangat baik. Saya cermati yang disampaikan dua tokoh besar ini, ya, dua tokoh besar ini, bahwa NU dan Muhammadiyah saja organisasi Islam ini melarang kita untuk mencampuri urusan-urusan, ya, melarang jamaahnya untuk mencampuri urusan-urusan politik praktis dengan organisasinya. Mereka sadar bahwa ketika itu dilakukan, kader-kadernya nih semua jadi tim pemenangan, kemudian membawa jual-jual nama NU, jual-jual nama Muhammadiyah, deklarasinya di kampus-kampus Muhammadiyah, deklarasinya di pesantren-pesantren NU, bisa turun kasta mereka. Bisa turun kasta. Padahal seharusnya seperti yang terjadi hari ini, NU dan Muhammadiyah, ya, ketua umum dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan NU ini ketika hari ini dan seterusnya, semoga, ya, dari sejak negara kita ini belum menjadi republik, itu menjadi tempat meminta nasihat para petinggi-petinggi bangsa ini, para tokoh-tokoh negeri ini, para pejabat negeri ini, ya. Artinya kelas-kelas kesatria, ya, bangsawan, pejabat-pejabat itu kepada Brahmana lah, konsultasinya, meminta restunya, meminta doanya. Ini yang saya bilang di awal tadi, kenapa temanya saya sampaikan bahwa tema kita pada hari ini, tempat ibadah dan kelas Brahmana turun kasta. Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, saya ceritakan di awal tadi bersama teman-teman ketika sholat Jumat, mendengarkan khotib yang mulai sedikit-sedikit menyampaikan tentang pemilu, mulai sedikit-sedikit membuat garis, ya, pendukung ini dan seterusnya. Ya. Kalau ini dibiarkan, kalau kita abai dan kita tidak kritis dengan kondisi ini, maka ke depan polarisasi seperti 2019 dan
2014 akan kembali lagi. Tempat ibadah akan menjadi tempat kampanye dan menjelek-jelekan orang, mengkotak-kotakan orang. Ulama-ulama kelas Brahmana ya akan menjadi agen-agen, ya akan menjadi marketing-marketing bagi paslon untuk saling mengkotak-kotakan dan menjelek-jelekan satu sama lain. Kasihan. Ini sebenarnya pesan untuk para calon pemimpin bangsa ini, bukan hanya untuk capres-cawapres ya, semua ya. Caleg-caleg, nanti mungkin sebentar lagi setelah pilpres, pilkada, calon-calon kepala daerah. Jangan manfaatkan tempat ibadah dan kasta ulama kita, kasta Brahmana ini menjadi corong-corong, menjadi agen-agen marketing-marketing untuk mengambil kekuasaan. Tidak ada calon presiden, tidak ada calon pemimpin, calon kepala daerah, caleg yang tidak memiliki orientasi kekuasaan. Semua yang sudah mendaftarkan diri dan masuk sebagai calon tetap ya di KPU, kemudian dengan tegas mereka berkampanye, mengumpulkan massa dan melakukan gerakan-gerakan sosial politik ya, gerakan-gerakan politik, itu mereka punya syahwat kekuasaan pasti. Ya kan? Kemudian kita mau digiring, dibohong-bohong, dibodoh-bodohi lagi. Kasihan tempat ibadah yang suci itu yang sebagai tempat edukasi dan menguatkan kita, keimanan kita, ya, menguatkan ukhuwah kita sesama muslim atau mungkin umat yang lain, kemudian menjadi tempat untuk berkampanye, membawa politik ke dalamnya. Menjadikan ulama dan kelas Brahmana ini sebagai corong-corong jubir-jubir kampanye. Ya, bagi saya itu menistakan kaum Brahmana dan tempat ibadah. Ya, tidak dewasa calon pemimpin kita kalau kayak begitu. Meminjam tangan, ya, meminjam kepercayaan masyarakat terhadap ulama untuk mengkotak-kotakkan lagi. Ini persoalan. Ini persoalan. Artinya kawan-kawan, kelas Brahmana seharusnya ini meneduhkan. Kelas Brahmana, ya, ulama, ini sebagai tempat untuk kita semua, untuk seluruh kelas strata masyarakat, untuk kita konsultasi, untuk kita meneduhkan hati, untuk kita meminta petunjuk-petunjuk dan petuah-petuah agar bangsa negara ini, ya, agar pembangunan dan juga kemudian berjalannya kemajuan SDM kita ini lebih baik. Saya hanya khawatir ketika ini diteruskan semakin frontal, ya, dipaksa para ulama kita untuk berkampanye di tempat-tempat ibadah. Saya hanya khawatir orang-orang yang pendukung keras calon lain akan enggan ke tempat ibadah, akan segan untuk ketemu lagi dengan ulama-ulama. Bahkan mungkin bisa jadi akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat dan umat kepada kelas Brahmana, kepada ulama-ulama kita. Ini yang kami khawatirkan. Ya. Saya bukan termasuk orang yang terlalu dalam memahami agama. Baru cukup untuk saya sendiri. Saya belum begitu menguasai tentang ilmu agama. Saya pun masih kurang, masih terus belajar. Tapi sebagai anak muda, kami punya harapan besar. Saya punya harapan besar terhadap negeri ini. Orang-orang tua kita yang semestinya menjadi tauladan bagi kita semua, peneduh bagi kita semua. Ya, ini sebaiknya bisa seelegan mungkin. Jangan sampai terjadi tempat ibadah dan kelas Brahmana turun kasta. Demikian sebagai bahan diskusi kita semua. Ini muncul dari kegelisahan kami sebagai anak muda. Saya dan teman-teman baik saya sebagai anak muda. Kegelisahan milenial dan Gen Z terhadap masa depan
Jangan takut-takuti kami. Jangan berikan harapan-harapan yang mengkhawatirkan terhadap masa depan. Kita semua punya harapan besar terhadap bangsa ini. Kita bangun bangsa ini dengan optimisme. Terima kasih. Nun wal kolam mas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.